Assalamualaikum, saya Zahra Tuniswawi Darmawati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan. Judul jurnal yang saya ambil ialah Barnum Effect pada Kepribadian 5 Faktor. Penelitinya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang dipublikasikan oleh Mindset edisi khusus Teen. Pada tahun terbitnya bulan September 2021. Hasil analisis review jurnalnya berisi maraknya individu dalam mempercayai analisis kepribadian melalui ramalan zodiak atau horoskop yang beredar di media sosial tanpa memperdulikan keakuratan data kesimpulan deskripsi kepribadian, sehingga hal itu mempengaruhi persepsi dan pola pikir individu terkait analisis kepribadian dirinya. Hal ini dalam kajian psikologi sering disebut dengan Barnum Effect, yang berarti kecenderungan umpan balik kepribadian yang diterima individu tanpa memperdulikan keakuratannya. Dikatakan umpan balik karena deskripsi atau semua penjelasan yang dipaparkan individu selepas membaca hal tersebut. Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa sukarela baik dari Fakultas Psikologi ataupun non-Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dengan rentan usia 18 hingga 22 tahun. Data dalam penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada faktor kepribadian, yakni 3 dari 5 faktor kepribadian yang dimaksud. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat Barnum Effect dalam kepribadian individu baik itu laki-laki ataupun perempuan, di mana mereka cenderung meyakini deskripsi kepribadian yang diperoleh yang berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dan tidak menghiraukan bagaimana umpan balik atau ramalan zodiak dan horoskop tersebut diberikan. Dengan adanya penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian kasus Barnum Effect pada kepribadian, terutama pada kepribadian 5 faktor yang telah dipaparkan, menambah pengetahuan terkait penilaian kepribadian yang benar dan tidak mudah untuk percaya dengan analisis kepribadian melalui ramalan zodiak atau horoskop. Penyajian data serta pemaparan data dijabarkan secara jelas dan terperinci sehingga memudahkan pemahaman jurnal. Itu merupakan kelebihan yang saya temukan dari jurnal ini. Selanjutnya, kekurangan yang saya temukan dalam jurnal ini ialah pengambilan sampel data terbatas dikarenakan dilakukan secara online akibat situasi yang tidak memungkinkan untuk pengambilan sampel secara offline. Kurangnya penemuan literatur terkini terkait pembahasan Barnum Effect, serta kurangnya penelusuran terkait peran umpan balik kepribadian dari hasil tes terhadap individu. Kemudian, kaitannya jurnal ini dengan situasi yang ada saat ini di Indonesia ialah mudah percayanya masyarakat Indonesia dengan segala hal yang tidak diimbangi dengan penelusuran terkait kebenaran dari suatu informasi yang beredar, termasuk salah satunya ialah percaya dengan ramalan zodiak atau horoskop. Padahal sebenarnya deskripsi ini merupakan hasil dari ramalan zodiak yang dibuat secara general dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Namun seringkali kita merasa analisis tersebut sesuai dengan kepribadian yang ada pada diri kita, dan secara tidak sadar hal itu telah termindset dalam otak kita bahwa ramalan zodiak itu benar karena telah berhasil menyesuaikan dengan kepribadian kita. Maka tak jarang pamor pemberitaan terkait ramalan zodiak berterbaran di media sosial mulai dari Instagram hingga Twitter. Menurut salah satu pakar psikologi forensik klinis, Cassandra mengatakan bahwa fenomena ini berdampak buruk pada kondisi psikologis karena rawan terjadi manipulasi dan penipuan kajian kepribadian. Contoh yang dimaksud ialah, jika kamu merupakan seseorang yang berzodiak Aries, maka kamu merupakan orang yang digambarkan memiliki sifat antusias dan penuh energi. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan terekam dan mempengaruhi otak kita bahwa kita adalah orang yang seperti itu dan berusaha untuk menyesuaikan cara pandang kita dengan kondisi yang diyakini melalui ramalan yang beredar luas. Kondisi tersebut, jika dikaitkan dengan Islam, tidak dibenarkan, karena Islam tidak membenarkan segala bentuk ramalan dan masuk dalam kategori syirik dan dosa besar menurut ulama Az-Zahabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas memaparkan melalui firman-Nya dalam surah Al-Jin ayat 26-27 yang artinya, Dia mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Maha
maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sehingga seseorang yang membaca dan mempercayai zodiak dianggap seperti seseorang yang mendatangi dukun, sehingga sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari lamanya. Berdasarkan paparan hadis, barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Menurut An-Nawawi, yang dimaksud tidak diterima selama 40 hari ialah pahala sholat tersebut, bukan berarti sholatnya menjadi tidak sah. Wallahu a'lam. Sekian pemaparan materi review jurnal yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.